Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Nah, jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini tuh aku langsung aja ke dapur karena di dalam itu udah rapih, udah aku pel, udah aku sapu, pokoknya udah beres. Jadi aku tinggal di dapur aja. Nah, ini tuh karena semalam aku ninggalin cucian piring, jadi aku tuh punya PR pas pagi harinya nyuci piring dulu. Karena semalam itu aku udah capek, jadi aku tuh langsung tidur aja dan enggak ke dapur lagi untuk beres-beres. Padahal semalam tuh aku habis bikin nasi goreng, jadi ya dapurnya berantakan. Ini wajan juga belum aku cuci, terus perbumbuan juga masih ada di dapur, belum aku simpenin ke kulkas karena kayak udah makan, terus malah ngantuk gitu. Jadi ya udah deh aku tinggalin aja kerjaan aku di dapur. Kalian juga sama nggak sih kayak gitu, kalau misalkan abis makan terus kekenyangan yang ada tuh malah ngantuk dan males untuk ngapa-ngapain? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nah, jadi sambil aku nyelesain cuci piring, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai kalian, apa kabar? Semoga semua yang nonton video aku dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit, aku doakan semoga Allah segera kasih kesembuhan agar kalian bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oh iya, kalian nonton video aku di jam berapa nih dan lagi apa? Apakah ada yang sama kayak aku lagi beberes kayak gini, atau masak, atau mungkin kalau misalkan siang-siang gini tuh udah rebahan, udah nonton TV gitu ya. Boleh ya sharing di kolom komentar. Lanjut lagi ke videonya. Jadi setelah cuci piring itu aku lap-lap dulu aja dapurnya sebelum aku tuh mau masak. Karena kalau misalkan mau masak terus dapurnya berantakan, basah kayak gitu tuh nggak enak ya masaknya, dan malah jadi nggak mood gitu. Jadi ya udah aku tuh bersih-bersihin dulu karena ini aku juga abis cuci piring, pasti basahnya itu kemana-mana. Jadi biar nanti pas aku masak itu dapurnya dalam keadaan bersih, meskipun nanti kalau misalkan abis masak itu tuh kotor lagi. Alhamdulillah udah beres aku bersih-bersih dapurnya. Nah, jadi aku lanjut aja mau masak, dan hari ini tuh aku mau masak satu menu aja, cuman masak sup telur puyuh. Nah, jadi sambil aku tuh mau nyiapin bahan-bahannya, aku tuh yang pertama rebus telur puyuh dulu. Jadi biar nanti itu telur puyuh matang, terus aku juga udah siap-siap mau bikin sopnya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya udah aku potong-potongin. Ada wortel, ada kol, ada bawang daun dan seledri, dan ada juga perbawangan, dan aku selalu pakai cabai utuh. Alhamdulillah udah matang sih telur puyuhnya. Jadi lanjut aja, aku tuh mau masak sop telur puyuhnya. Maksudnya mau masak sopnya gitu ya. Nah, ini yang pertama aku tumis dulu bawang merah bawang putih. Pokoknya kalau misalkan resep sop mah semua orang juga udah pada jago ya, karena emang kayaknya sop itu sayur yang paling simple dan enak sih menurutku. Kali ini tuh aku nggak masaknya banyak karena ya bingung juga aku tuh mau masak apa gitu ya. Paling nanti kalau misalkan udah mau makan, aku tuh tinggal goreng tempe aja. Aku juga nggak bikin sambal karena kan di sayur sop ini udah aku tambahin cabai utuhnya, jadi aku nggak perlu tambahan sambal lagi. Sambil nunggu wortelnya matang, karena emang lumayan lama ya kalau wortel matang itu. Jadi aku di sini tuh lagi kupas-kupasin si telur puyuhnya. Aku tuh kalau misalkan kupasin telur puyuh, kadang ada yang gampang, kadang ada yang susah. Jadi ini tuh yang pas susahnya aku skip aja biar enggak kelamaan videonya. Jadi ya aku persingkat aja, dan ini dia alhamdulillah udah selesai aku kupasin telur puyuhnya. Ini tuh sebenarnya aku beli 20 biji pas kemarin belanja mingguan, tapi nggak aku semuain karena emang kebanyakan. Jadi aku bagi dua biar nanti yang setengahnya itu mau aku goreng aja gitu. Oh iya, jadi tuh tadinya aku tuh nggak suka sama telur puyuh. Nggak tahu kenapa, dulu kan kalau misalkan anak-anak kecil itu jajan tuh telur puyuh rebus gitu ya. Tapi aku tuh nggak pernah karena emang
gak enak menurut aku, tapi setelah menikah karena suami itu suka dan waktu itu pernah request bikin sop telur puyuh kayak gini dan aku tuh nyobain gitu ya satu dan ternyata itu enak kalau misalkan dibikin sop telur puyuh. Mungkin karena ada kuahnya gitu ya dan ada pelengkap sayuran lainnya. Jadi kayak enak aja di mulut dan sekarang tuh aku malah jadi suka. Tapi ya gitu sukanya kalau misalkan digoreng atau di sup kayak gini. Kalau misalkan cuman direbus terus dimakan kayak ya telur rebus doang itu aku kurang suka. Lah kok malah curhat. Nah jadi balik lagi ke videonya. Ini tuh alhamdulillah sop telur puyuhnya juga udah matang. Jadi setelah ini tuh aku mau urusin cucian karena tadi tuh pas mau masak aku juga nyuci karena cucian aku udah lumayan banyak sih. Jadi ya udah aku tuh cuci aja biar nanti kalau udah selesai masak aku juga tinggal jemur pakaian aja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan aku udah selesai masaknya, aku mau lanjut untuk jemur pakaian. Karena aku juga kan masaknya cuma satu menu, jadi cepet dan aku juga nyucinya nggak terlalu lama, cuma 2 kali bilasan aja, jadi cepet juga. Dan abis ini tuh aku tinggal istirahat aja. Sebenarnya aku tuh di sini sambil bikin sarapan sih. Aku tuh di sini sarapan mie kuah gitu karena nggak tahu kenapa lagi pengen mie pakai telur, jadi aku bikin aja mie kuah pakai telur terus aku campur sama cabai rawit tapi nggak aku videoin karena takutnya kelamaan ini video, jadi ya udah aku nggak videoin aja. Kadang ya kalau misalkan lagi bikin video kayak gini tuh kayak semuanya pengen aku record karena kayak sayang aja gitu kalau misalkan enggak di video, tapi aku mikir lagi kayaknya kalau misalkan semuanya dimasukin terus kayak aku percepat-percepat gitu videonya malah jadi nggak enak gitu ya dilihatnya kalau misalkan video kebanyakan dipercepatnya. Jadi ya udah deh mendingan aku tuh di skip aja nggak aku videoin biar ya kayak gitu aja senormalnya aja gitu kecepatannya biar enak aja gitu dipandangnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Alhamdulillah udah selesai aku jemur pakaiannya dan videonya aku lanjut di malam harinya. Ini tuh malam harinya suami aku ngajakin makan di luar dan ini tuh kita lagi makan di warung Boboko Sangu. Ini tuh awalnya aku tahu rumah makan ini tuh dari videonya Teh Santi Deni karena kebetulan dekat jadi ya udah aku tuh kayak ngajakin suami aku untuk kesini dan ternyata kepake gitu ya. Aku malah udah hampir 5 kali kayaknya bolak-balik ke sini. Nah, ini tuh makanannya kayak Sundaan gitu. Di sini tuh aku pesennya ayam sama udang, terus ini tuh sambalnya Masya Allah enak banget. Padahal tuh sambalnya kayak nggak diulek apa ya, nggak diulek halus kayak cuman gini aja. Tapi ini tuh bikin nagih banget dan sambalnya menurut aku sih mirip banget sama resto Alam Sunda yang di Tanah Abang, tapi di Puncak juga ada sih kayaknya. Kalau misalkan kalian pernah, pasti kalian juga tahu ya. Nah, kalau aku di sini tuh selalu pesen cah kangkung atau tumis kangkung kayak gini. Di sini tuh tumis kangkungnya menurut aku enak banget dari bumbunya. Terus kangkungnya juga segar karena aku tuh kan lihat gitu ya proses si kangkungnya digimanain. Jadi kayak oh ya udah ini di sini seger banget. Jadi aku tuh kalau misalkan kesini nggak pernah skip si tumis kangkung ini. Kalau makan di sini tuh nggak pernah lama karena emang makannya tuh lahap dan nafsu makannya itu meningkat karena dari si sambelnya itu. Nah, kenapa kita tuh suka makan di sini? Karena yang pertama kayak bahan-bahannya tuh fresh, terus sambelnya juga enak, lalapannya juga fresh, nasinya juga free refill gitu ya. Pokoknya enak banget sih dan yang pasti harganya itu murah. Aku sama suami itu kalau misalkan makan di sini range harganya, dari 70 sampai 90.000 nggak pernah melebihi dari 100.000. Dan di sini tuh selalu rame dan bikin macet. Nah, ini tuh aku udah mau pulang aja dan lagi nungguin suami lagi keluarin motor karena emang di sini tuh lagi rame-ramenya. Dan cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum, bye.